Pada kesempatan kali ini saya akan simulasikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara mendaftarkan nomor induk berusaha atau NIB. Pada video atau demonstrasi atau simulasi kali ini saya akan mendaftarkan NIB untuk perorangan, ya. Kita lihat. Langkah yang pertama adalah kita buka Firefox di laptop. Nah, lalu kita ketikkan www.oss.go.id, ya. Nah, setelah kita ketik www.oss.go.id, maka tampilannya akan muncul, ya. Nah, jadi ini tampilan awal untuk OSS-nya. Nah, maka langkah selanjutnya kita klik daftar, ya. Nah, kita klik daftar. Nah, ini depannya atau dashboardnya, ya. Nah, ini karena saya mau mendaftarkan untuk NIB perorangan, maka saya pilih yang UMK. Tetapi di tampilannya itu sudah menjelaskan siapakah Anda, ya. Nah, maka kita akan memilih kira-kira usaha kita itu usaha mikro dan kecil atau non usaha mikro dan kecil atau non UMK. Nah, di situ penjelasannya ada, ya. Kalau UMK itu adalah usaha milik negara Indonesia baik perorangan maupun badan usaha dengan modal usaha paling banyak 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian begitu juga dengan non UMK, itu penjelasannya jelas sekali, ya. Ada usaha menengah, usaha besar, dan perwakilan sampai pada usaha. Kemudian kita klik pilih, ya, karena perorangan, ya, untuk yang UMK. Kemudian kita pilih orang perseorangan, ya. Nah, kemudian kita kasih masuk nomor HP kita, ya. Nah, di sini untuk verifikasinya ada nomor HP dan email aktif, ya. Nah, saya lihat nomor HP-nya, ya. Saya kasih masuk di kolom nomor ponsel. Nah, kemudian ada alamat email, ya. Maka kita harus mengisi alamat email aktif karena di sini dia akan verifikasi itu untuk mengirim kode itu 2, ya, baik melalui WhatsApp maupun email aktif, ya. Di sini saya mencoba dulu yang menggunakan nomor ponsel, nanti setelah itu saya menggunakan email aktif. Di sini saya masukkan saja dua-duanya, ya. Nah, setelah sudah, lalu kita klik coba untuk kirim kode verifikasi melalui WhatsApp. Nah, ya. Nah, pastikan betul nomor HP dan email aktif itu sudah benar, ya. Nah, maka selanjutnya kita bisa coba saya kirim kode verifikasi melalui WhatsApp. Coba kita lihat. Oh, ternyata nomor WhatsApp yang saya masukkan itu salah, ya. Karena ini saya daftar untuk usaha orang persorangan untuk ibu saya, ya. Jadi nomor HP-nya ini saya masukkan mungkin ada salah satu angka, tetapi emailnya benar, ya. Saya coba verifikasi via email. Ternyata benar, ya. Silakan periksa pesan inbox atau kode verifikasi yang telah dikirim, ya. Nah, saya cek dulu emailnya apakah kode sudah masuk atau belum, ya. Nah, perlu diperhatikan ada waktu yang ditentukan, ya, sehingga harus dimaksimalkan. Nah, ini sudah saya kasih masuk kodenya. Iya, berhasil, ya. Nah, kemudian kita mengisi nama lengkap. Nama lengkap di sini harus sesuai
dengan nomor atau nama di KTP, ya. Nama lengkap ya, sorry bukan nomor, nama lengkap sesuai di KTP. Ya, jadi saya kasih masuk nama lengkap sesuai KTP itu Antina de Freitas, ya. Nah, kemudian pasportnya ini harus membuat, yaitu perhatikan ada huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol spesial, ya, jelas sekali, ya. Nah, jangan sampai lupa. Nah, ini saya buat pasportnya. Lalu jangan lupa ulangi pasportnya yang tadi, ya. Tadi saya tekankan bahwa harus kombinasi, ya. Setelah sudah konfirmasi. Nah, benar ya. Maka silakan isi nomor induk kependudukan sesuai dengan yang di EKTP. Nah, silakan masukkan ya 16 digit nomor induk kependudukan, ya. Nah, pastikan isi dengan benar ya supaya jangan salah. Selanjutnya ada di kolom bagian bawah itu jenis kelamin. Nah, tinggal kita pilih jenis kelaminnya sesuai di EKTP, ya. Jangan lupa nomor induk kependudukannya pastikan benar. Kemudian tanggal lahir itu harus sesuai dengan EKTP, ya. Karena apa? Kalau kita tulis datanya tidak sesuai dengan EKTP, maka sistem akan memberikan notifikasi bahwa gagal ya atau error. Nah, kita tidak bisa melanjutkan. Nah, bagaimana kalau data kita itu tidak sesuai dengan EKTP? Maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu harus pergi ke Dukcapil, ya, untuk update atau aktivasi KTP-nya, ya. Kemudian isi alamat sesuai KTP, provinsi sesuai KTP, ya, kabupaten atau kota sesuai KTP. Kemudian kecamatan juga sesuai KTP dan juga kelurahan, ya. Nah, kelurahan jangan lupa ada juga nanti kode pos, ya. Kelurahan WOK. Nah, kemudian kita checklist, ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi saya isi adalah benar, ya. Nah, kita pastikan kembali lagi apakah seluruh data itu sudah terisi sesuai dengan EKTP atau belum, ya. Nah, kalau sudah, maka nanti kita checklist daftar, ya. Pastikan kembali lagi nomor induk kependudukannya, ya, data-data sesuai dengan EKTP-nya. Kalau kita sudah yakin bahwa data-data itu benar yang kita masukkan, maka tinggal saja kita klik daftar. Ya, klik daftar. Sudah, kita menunggu. Ya, terima kasih telah melakukan pendaftaran. Silakan periksa. Nah, kita harus periksa email yang menginformasikan bahwa akun kita itu sudah ada dan sudah siap untuk digunakan. Nah, saya cek akunnya di email, ya. Nah, maka kita kasih masuk nomor ponsel atau email username, ya. Nah, kita kasih masuk di sini. Saya kasih masuk yang username yang dikirim oleh sistem ke email, ya. Nah, kemudian pasportnya jangan lupa, ya, yang kita buat tadi. Nah, kemudian di bawah itu ada masukkan kode CAPTCHA. Nah, itu kita tulis sesuai yang di tampilan, yaitu Mamuju Utara, ya. Nanti kita tulis Mamuju Utara. Nah, pasportnya jangan lupa. Nah, sudah kita masukkan, kita tulis Mamuju Utara. Setelah selesai, maka kita klik masuk.
Oke, sudah. Sambil menunggu ya, jadi kecepatan kita untuk mengurus NIB ini tergantung dari jaringan internet kita ya. Jadi kalau memang jaringan internet kita itu bagus, maka pasti cepatnya. Kita lanjut. Di sini permohonan. Nah, kita isi data pelaku usaha. Nah, NPWP pribadi dan juga apakah Anda memiliki BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki, harus mengisi ya. Nah, ini harus diisi, bukan berarti atau Bapak Ibu salah kaprah, artinya bahwa kok kita kasih masuk NPWP ya, berarti jangan-jangan kita bayar pajak. Kita harus kasih masuk BPJS Ketenagakerjaan, jangan sampai nanti kita itu dipotong biayanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau meluruskan bahwa data-data ini dibuat dan harus diisi jika memiliki ya. Kalau memang tidak memiliki, tidak apa-apa ya. Nah, misalnya kalau kita punya tidak punya nih, apakah kita bisa melakukan atau bisa mengurus NIB atau tidak? Bisa ya Bapak Ibu ya. Karena ini pernyataan ya, bukan sesuatu yang harus Bapak Ibu takuti. Nah, kemudian kita simpan data. Nah, setelah sudah, kita tambah bidang usaha ya. Kita klik di data usaha, kita klik tambah bidang usaha. Nah, klik ya. Memang sistemnya ini baik, cuma sinyal saya kurang bagus sehingga saya harus pastikan kembali apakah data yang sudah terisi itu benar atau tidak dan sudah tersimpan oleh sistem atau belum, sehingga waktu kita klik selanjutnya itu dia bisa terakses dengan baik. Kita klik ulang tambah bidang usaha, belum juga muncul ya sistemnya, jaringannya. Misalnya Bapak Ibu, kita balik dulu. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu tidak punya NPWP lalu mau mengurus, bisa tinggal kita isi sesuai dengan data-data kita ya. Ini saya perlihatkan ya, kita kembali, semoga sudah bisa diklik. Nah, kalau kita sudah simpan data teman-teman atau Bapak Ibu, Bapak Saudara, maka sudah tersimpan ya. Nah, misalnya coba NPWP-nya saya tulis angka 0 misalnya ya. Karena belum punya, simpan data. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya kita isi data usaha atau tambah bidang usaha, kita tambah. Nah, kemudian apakah Anda berbeda ya? Kalau misalnya sudah punya dan memiliki dua, ya harus isi sesuai yang ada. Kemudian nama usaha atau kegiatan usaha. Punya saya ini, saya membuat punya Ibu, sehingga saya mengisinya itu warung Antina ya. Nama usahanya atau kegiatan usahanya ya, warung Antina atau warung Matina. Kemudian kita isi yang berikut, lokasi kegiatan usaha di laut apa di darat ya. Saya klik yang daratan. Nah, luasnya berapa? Nah, maka luasnya pondok atau warung itu ya 2 meter persegi. Kemudian alamat usaha itu sesuai dengan KTP ya. Nah, jangan sampai kita tulis lokasi usaha itu tidak sesuai dengan KTP. Kemudian kita isi di bawahnya juga di provinsi, kita pilih ya sesuai KTP. Begitu pula dengan kabupaten atau kota, kecamatan, ya, kelurahan atau desa. Kita isi semuanya sesuai dengan
ektp. Nah, WHK kode posnya yaitu pastikan ya kalau kelurahan WHK itu 97129 ya. Apakah kegiatan, nah jadi di OSIS ini ternyata kita kalau misalnya mau urus NIB itu misalnya nanti usahanya itu jalan bulan depan boleh, atau usahanya jalan itu 1 tahun boleh, yang penting kita perizinan atau mengurus NIB dulu ya, sehingga bisa tercover oleh pemerintah ya. Nah, apakah Anda akan melakukan nah kalau misalnya ya berarti ya, jika tidak berarti tidak ya. Nah, karena kalau misalnya kita mau mendirikan bangunan usaha maka ya langsung otomatis kemudian modal usaha ya. Jadi barang-barang atau produk-produk yang dijual itu awalnya buka itu modalnya, kemudian kita isi. Nah, kemudian jumlah tenaga kerja 1 ya, kalau misalnya yang jaga itu 2 ya 2, atau 3 ya 3. Nah, kita pastikan lagi. Jadi kemudian jangan lupa kalau setelah sudah kita pilih bidang usaha. Nah, pilih bidang usaha di sini adalah utama ya. Kalau misalnya nanti ada lagi misalnya mau menambahkan bidang usaha yang lain bisa ya. Tinggal kita tambahkan data saja nanti. Kemudian bidang usaha. Nah, bidang usaha ini harus sesuai dengan klasifikasi ya Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020. Nah, makanya warung ini dia 47112 yaitu perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan minum. Nah, teman-temannya tinggal kita klik saja ya. Ini karena saya sudah membaca ruang lingkupnya dan apa saja yang terdapat pada kode KBL ini ya. Sudah, lalu kita klik. Nah, teman-teman, setelah sudah ruang lingkup tinggal kita klik seluruh ya. Kemudian nah ketentuan bidang usaha penanaman modal, karena otomatis ya berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 yang telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 49 tahun 2021, di mana bidang usaha itu tidak termasuk bidang usaha yang berdasarkan ketentuannya. Tinggal kemudian sudah, nah ini sudah jadi teman-teman ya. Jangan lupa setelah sudah kita isi, jangan lupa kita validasi resiko, tetapi kita harus deskripsi kegiatan usaha. Kira-kira kegiatan usaha ini di mana ya. Nah, itu sudah validasi resiko itu jadi usaha punya ibu ini rendah ya. Misalnya deskripsi kegiatan usaha misalnya di kabupaten atau kota ya, karena di kota Ambon. Tambah produk misalnya jenis produknya itu misalnya lainnya ya. Misalnya di sini sembako sehingga ada ya, jadi lainnya karena jenis produknya ini yang kita tulis apa saja yang dijual ya. Nah, harus kita tulis jenis produk atau jasa itu sesuai dengan deskripsi dari bidang usaha itu ya. Nah, ini saya ganti. Nah, kita lihat untuk KBLI-nya untuk deskripsi ya. Sorry, perdagangan ya harusnya ya. Perdagangan eceran barang makanan ya, minuman. Nah, untuk perhatikan untuk kapasitasnya ini itu per tahun itu kira-kira kita beli itu kira-kira dalam bentuk petnya itu berapa ya.
Nah, tinggal kita ini saja teman-teman, isi. Nah, jadi kapasitas ini biasanya itu misalnya selama 1 tahun itu boleh itu berapa pak-paknya itu ya. Jadi untuk satu barang saja ya, misalnya minuman atau tembakau, itu biasanya itu dalam kita produksi atau kita miliki tiap tahun itu kapasitasnya itu 50 per tahun ya. Nah, sehingga kita bisa di sini apakah Anda sudah ini karena usaha warung, makanya tidak perlu ya. Nah, kemudian kalau sudah ini pilih di kabupaten atau kota. Tidak ada ya. Nah, jangan sampai. Nah, kita harus isi kota ya teman-teman ya. Karena kegiatan usaha ini lakukan di mana. Dan isi kegiatan usaha ini biasa untuk kecil dan rendah itu biasanya itu di cover oleh kota ya, pemerintah kota. Nah, setelah kita klik selesai, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Maka setelah sudah seperti ini, kita pastikan kembali datanya. Setelah sudah, kalau kita klik lanjut, kalau kita pastikan sudah benar, maka klik selanjutnya dia sudah tercover. Nah, perhatikan kembali apa yang mau dirubah. Kalau memang tidak ada lagi, selanjutnya proses perizinan berusaha ini untuk kita checklist ya, pernyataan mandiri. Nah, kita baca K3L, kemudian kesediaan memenuhi kewajiban ya, kemudian kesanggupan mengikuti proses sertifikat halal ya, kemudian pernyataan usaha mikro atau usaha terkait tata ruang, kemudian surat pernyataan. Nah, kalau sudah kita ini karena saya sudah pernah mengurus dan beberapa punya orang, sehingga saya sudah membacanya. Langsung kita lanjut. Selanjutnya kita sudah bisa mencetak nomor induk berusaha ini untuk orang perseorangan. Nah, kita lihat datanya, kita pastikan ya, data sudah benar atau belum ya. Kalau misalnya belum, maka jangan dulu kita checklist ya, kita tutup, kita rubah datanya. Setelah sudah kita terbit ya. Nah, maka sudah ya. Nah, SPPL juga terbit otomatis. Nah, sekarang kita cek cetak NIB-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita mau langsung print, maka kita langsung bisa klik ikon tanda print. Dan juga kalau misalnya kita mau menyimpan dalam bentuk PDF, maka tinggal kita klik saja ikon yang di tengah-tengah ya. Nah, jadi sekian teman-teman, sekian Bapak dan Ibu, Saudara, itu proses simulasi terkait dengan bagaimana kita membuat atau mendaftarkan dan harus memiliki NIB secara elektronik langsung dari online single submission ya, atau OSS di sistem oss.go.id. Langsung kita membuat dan mencek sendiri ya. Sekian,
dan terima kasih.